Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini mengangkat peristiwa gempa yang disusul tsunami yang terjadi pada tahun 2006. Begini kisahnya. Pada hari Senin, sore tanggal 17 Juli 2006, bencana dahsyat melanda pesisir selatan Jawa setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang dan berpusat di kedalaman 10 km. Gempa tersebut memicu gelombang tsunami setinggi 5-7 meter yang menerjang sepanjang 200 km garis pantai, menghantam wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Yogyakarta. Bahkan, guncangan gempa juga dirasakan hingga Jakarta, Pacitan sampai Surabaya. Di Pangandaran, Jawa Barat, dampak tsunami sangat parah. Sebanyak 900 rumah hancur dari total 1.200 rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Korban jiwa di wilayah ini mencapai 427 orang, menjadikan salah satu daerah dengan jumlah korban tertinggi. Kecamatan Pangandaran menjadi wilayah terdampak terparah karena letaknya yang dekat dengan epicentrum gempa dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Tragisnya pada malam hari, sekitar pukul 23, beredar kabar bahwa air kembali pasang. Tentu saja ini memicu kepanikan baru. Ribuan warga berhamburan ke jalan-jalan lagi, berkerumun di kawasan Masjid Agung Pangandaran. Sementara ratusan lainnya mengungsi ke dataran tinggi. Gelombang tsunami yang melanda tidak hanya menghancurkan pemukiman di pesisir, tetapi juga merambah hingga 100 meter ke daratan, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan, warga yang tinggal lebih dari 15 km dari garis pantai pun ikut mengungsi karena takut akan gelombang susulan. Secara keseluruhan, bencana ini menelan 668 korban jiwa dengan 65 orang dinyatakan hilang, serta 9.299 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan di Indonesia pasca tsunami Aceh 2004. Tsunami 2006 tidak hanya berdampak di Pangandaran saja, namun hampir seluruh pesisir pantai selatan Pulau Jawa diterjang gelombang tsunami yang destruktif. Di sebelah timur Pangandaran, sepanjang pantai di Kabupaten Cilacap juga mengalami dampak yang parah. Tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa. Salah satu pantai yang terdampak cukup parah adalah Pantai Widara Payung yang berada di Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Di Pantai Widara Payung, tercatat sekitar 71 orang menjadi korban. Sebagian besar adalah penduduk setempat yang tengah mencari kerang di pesisir pantai. Sekarang hari Senin 17. Jadi tsunami gempa kecil. Banyak terjadinya seorang yang ada di laut, para wisatawan lokal, mengakibatkan banyak korban, tapi sebuah tugu peringatan didirikan di Pantai Widara Payung ini sebagai pengingat tragedi tanggal 17 Juli 2006 tersebut. Tugu ini berdiri sekitar 200 meter dari bibir pantai, lengkap dengan nama-nama korban yang kehilangan nyawa. Bahkan sisa-sisa reruntuhan tembok beton setebal 40 cm yang roboh akibat tsunami dibiarkan utuh sebagai saksi bisu dahsyatnya bencana ini. 2 tahun sebelumnya, peristiwa tsunami di Aceh yang terjadi pada tahun 2004 memberi gambaran betapa dahsyatnya bencana yang ditimbulkan dan memberikan ketakutan pada sebagian penduduk di sepanjang pantai wilayah bagian timur Cilacap. Banyak penduduk yang meskipun mereka berada pada jarak lebih dari 15 km dari garis pantai, saat itu pun ikut merasa panik dan mereka bergerak menyelamatkan diri ke arah utara untuk menjauhi pantai selatan. Sementara itu, gelombang tsunami yang menerjang daratan bergerak dari arah barat menuju timur, menyapu kawasan di sebelah timur Pulau Nusa Kambangan, mulai dari Pantai Buton, Pantai Sodong, Sidayu, Widara Payung, dan ke arah timur lagi. Di kota Cilacap sendiri relatif aman
karena terhalang oleh Pulau Nusa Kambangan. Seorang saksi mata bernama Santi menceritakan, ketika ia sedang berdiri di depan rumah di tepi jalan raya di Kecamatan Kroya, ia merasa heran melihat orang-orang berlarian panik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang sulit disembunyikan. Di antara mereka ada yang berjalan kaki, bersepeda, dan mereka berusaha menghindar dari sesuatu yang belum tampak di depan mata. Sepeda motor juga melaju tergesa. Bunyi knalpot terasa sangat bising. Hiruk-pikuk seakan ingin keluar dari teror yang mengintai. Tidak sedikit juga yang memilih naik kendaraan bak terbuka, berdesakan dengan orang-orang lain untuk mencari jalan guna mencapai tempat yang lebih aman. Namun, ketegangan itu semakin bertambah saat sebuah motor melintas dengan memboncengkan seorang ibu-ibu yang tubuhnya berlumuran lumpur hitam. Lumpur itu menempel dari muka hingga kaki, seakan tanah telah menelan dirinya dalam sebuah bencana yang mengerikan. Orang-orang yang melihatnya langsung panik. Jangan-jangan air laut sudah ada di belakang mereka. Air laut yang akan memporak-porandakan segalanya. Warga setempat yang tadinya hanya melihat mulai panik dan ikut berbondong-bondong bergerak menuju arah utara, tempat yang mereka anggap lebih aman. Padahal jarak antara Kecamatan Kroya dengan Pantai Widara Payung itu lebih dari 10 km. Air laut belum tentu menyentuh mereka, namun rasa takut telah merasuk begitu dalam. Terlebih, gambaran ketika peristiwa tsunami Aceh telah memacu bayangan yang kelabu, seperti api yang cepat menyebar. Ketakutan itu membumbung tinggi, membuat orang-orang yang bertempat tinggal di daerah selatan mengungsi ke utara, dan setiap orang yang daerahnya dilewati arus orang yang mengungsi pun seperti efek domino. Mereka juga ikut mengungsi ke arah lebih utara lagi, bahkan akhirnya menumpuk di sepanjang jalan di pegunungan Pageralang yang mempunyai tempat yang jauh lebih tinggi. Dalam kebingungan mereka, yang penting jauh dari tempat tinggal mereka. Di tengah-tengah kepanikan itu, untuk mencoba menghubungi menggunakan ponsel pun terasa sulit. Hampir seluruh operator seluler terputus. Jaringan telekomunikasi lumpuh. Meski di layar ponsel penuh tanda sinyal, tapi hanya terdengar nada sibuk. Bahkan hanya untuk sekedar mengirim pesan lewat SMS pun tidak terkirim. Yang pasti, ketakutan ini sudah menguasai segalanya, bahkan lebih kuat dari apapun yang terlihat di depan mata. Namun kenyataannya, gempa itu hanya terasa di laut, jauh di bawah permukaan yang tidak tampak. Tidak ada yang tahu apakah tsunami benar-benar akan datang, dan nyatanya tsunami memang tidak sampai sejauh itu. Lain halnya yang dialami oleh Santo, suami dari Santi. Ketika sore terjadi tsunami di pantai selatan, Santo sedang tidak berada di rumah. Dia berada di Purwokerto, 40 km ke arah utara dari Pantai Widara Payung. Tidak mungkin tsunami menjangkau dirinya berada, apalagi melewati dua pegunungan. Namun siaran televisi yang menyiarkan berita kondisi yang terjadi di wilayah selatan itu membuat hatinya ketar-ketir, cemas. Telepon ke keluarganya tidak terhubung. Ia membayangkan gambaran yang pernah ia lihat di berita televisi saat terjadi tsunami Aceh, serta-merta menimbulkan rasa panik dan pasrah. Pikirnya, keluarganya bagaimana? Padahal saat itu ada anaknya yang masih kecil. Jika keluarganya masih bisa mengungsi, bagaimana dengan kondisi daerahnya? Lemas dia. Tapi alhamdulillah, setelah hampir tengah malam, ponselnya berdering. Dari ujung telepon mengabarkan keluarganya sudah kembali ke rumah dari mengungsi. Santo pun lalu memilih untuk mengacu motornya dan pulang. Namun di daerah pegunungan Pageralang terjadi kemacetan. Kendaraan yang ke arah selatan dan ke utara tidak bisa bergerak. Macet total. Untung masih ada jalan terobosan. Meskipun melalui jalan yang rusak dan pekarangan orang, dia mengambil jalan ke arah timur, lalu turun bukit ke selatan hingga menyeberangi Jalan Nasional Surabaya-Bandung, lalu memasuki daerahnya. Alhamdulillahnya aman. Tak ada bangunan yang porak-poranda, tak ada air laut yang mengenang, hanya saja banyak sekali anak-anak dan orang tua mereka yang berjalan kaki. Entah berapa jauh mereka berjalan untuk kembali ke desanya, pulang dari mengungsi. Di sepanjang jalan, banyak warga yang berjaga di luar rumah, apalagi berhembus kabar akan terjadi gempa bumi susulan. Semalaman, Santo dan warga lainnya berjaga-jaga. Mereka siaga jika terjadi gempa susulan. Hanya doa yang dipanjatkan.
Ya Tuhan, semoga bencana tidak lagi menyapa bumi pertiwi ini. Meski belakangan ini beredar hasil penelitian yang memprediksi akan terjadinya potensi gempa besar di pesisir selatan Jawa yang dikenal sebagai megatrust, kita tetap berharap dan berdoa agar hal itu tidak pernah terjadi. Hanya dengan doa yang tulus, zikir yang tak putus, dan hati yang senantiasa bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta, mudah-mudahan murka alam dapat diredahkan. Demikian kisah ini. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.